Jadi waktu itu gue naik berlima, langsung gue ke Bambangan. Sampai gue di Bambangan itu sekitar 4:30 subuh. Bang, gue nitip temen gue ya, yang Indigo ini. Ya, jam 8 pagi gue mulai pendakian. Naik tuh pendakian tuh hari Kamis, malam Jumat. Gue di belakang kan, sweeper. Pas waktu itu gue juga ada opsi tentang sampah. Karena abis itu gue mau ada event buat bersihin sampah gunung. Nah dari pos 1 itu gue udah mulai ada kejanggalan tuh. Ada titik-titik sampah itu gue foto buat gue ambil turun nanti. Itu gue titikin. Pas gue jalan kok kayak ada yang ngikutin ya kan. Gue berhenti, terus dia berhenti juga belakang gue kan. Pas gue foto itu ada sosok yang gue ketemu di jalur. Itu tinggi sekitar 2 meter. Dia pakai jubah hitam. Pokoknya jubah hitam, mukanya ditundukin, ini panjang bajunya, baju panjang gitu, warna hitam. Gue tengok itu nggak ada. Kembali lagi bersama saya Ritan di Q Mystery Everyone Has Story. Hari ini kita kembali bersama teman kita. Siapakah dia? Yang rambutnya gimbal, yang sering nonton episode-episode sebelumnya, mungkin kalian sudah kenal. Inilah dia, Bro Temi. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Gimana bro? Alhamdulillah sehat. Nih katanya mau cerita tentang gunung ya? Ya paling gunung. Gunung yang daerah mana nih? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Monggo. Nih dengerin kisahnya nih. Monggo bro. Jadi waktu itu gue naik berlima, gue, Adit, terus temennya Adit tuh, ini yang temennya Adit nih baru nih, baru dan dia Indigo juga, dia Indigo. Nah Indigo lagi gue nggak kenal nih temennya, gue kenal, gue diajak sama Adit kan, Tem, lo besok lusa ada acara nggak? Nggak ada, kenapa? Jalan yuk sama gue, kemana? Ke Slamet. Ya udah ayo, kebetulan gue juga lagi kosong kan, nggak ada job kan, motor nggak ada. Ya udah, gue jalan, ngumpul lah gue di kampung rambutan sama 3 orang ini. Nah, sama orang Indigo ini dia sama teman kantor kan tuh. Gue sama Adit langsung ke kampung rambutan, ketemuan di sana, langsung gue ke Bambangan. Sampai gue di Bambangan itu sekitar 4:30 subuh. Gue belanja buat logistik, belanja langsung gue ke pos registrasi, packing lah. Gue mulai pendakian itu jam 8 pagi gue mulai pendakian. Awalnya sih biasa aja mas, biasa lah, gue lewat jalur Bambangan. Di temen gue si Adit di depan nitip sama gue, bang gue nitip temen gue ya, yang Indigo ini. Ya dia di belakang kan, sweeper. Udah dia sama gue tuh jalan berdua, dia bertiga jalan duluan. Sampailah di pos 1 tuh, pos 1 gue istirahat, karena lapar kan, gue belum sarapan, gue makan dulu. Makan, gue jalan lagi, selesai makan gue jalan. Nah dari pos 1 itu gue udah mulai ada kejanggalan tuh. Ada kejanggalan. Ini yang Indigo ini suka apa ya, kayak aneh sendiri lah, dia ngomong sendiri kadang-kadang. Sering gue ingetin, gue bilang nggak usah kayak gitu, gue bilang jalan aja. Oh iya bang, jalan. Nggak lama tuh jaraknya sama gue jauh tuh bang. Yang Indigo ini jauh, gue di belakang kan, gue jalan santai sambil rokok lah. Nah setiap gue tikungan, gue mau belok kayak gitu, kayak ini perasaan gue tuh ada orang di belakang gue. Oh waktu itu gue
naik tuh pendakian tuh hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Nah pas gue jalan, kok ada yang kayak ngikutin nih, kan? Gue kira pendaki. Tapi setahu gue itu gue pendaki itu nggak banyak, sekitar ada 4 rombongan lah, itu termasuk rombongan. Tapi dia udah naik duluan, gua rombongan terakhir. Tapi gua nggak tahu nih setelah gua ada apa enggak. Tapi gua di base camp itu gua rombongan terakhir. Pas gua jalan kok kayak ada yang ngikutin, ya kan? Gua berhenti, terus dia berhenti juga belakang gua kan. Gua tengok itu nggak ada orang. Asal gua tengok nggak ada. Tapi kalau asal gua kayak ruku begini, gua nengok ke belakang itu ada orang mah. Bentuk nyata itu tinggi sekitar 2 meter. Dia pakai jubah hitam. Pokoknya jubah hitam, mukanya ditundukin, ini panjang bajunya, baju panjang gitu, warna hitam. Setiap gua ngeliat kayak gitu ada, tapi kalau gua lihat ke belakang noleh itu nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Ya gua bilang, ya jangan ganggu, jangan ganggu gua lah. Kalau gua punya salah ya tolong maaf. Ya tuh, terus dari pos 1 tuh pokoknya gue selalu diikutin sama dia tuh. Sampailah gue di pos 3, istirahat lah di pos 3. Nah pas waktu itu gue juga ada opsi tentang sampah. Karena abis itu gue mau ada event buat bersihin sampah gunung. Nah gue foto lah tuh sampah itu kan. Ada titik-titik sampah itu gue foto buat gue ambil turun nanti. Itu gue titikin. Pas gue foto itu ada sosok yang gue ketemu di jalur. Oh, yang pakai jubah hitam. Pakai baju jubah hitam itu. Gue lihat kan, 10 aja. Itu belum gue kasih tahu ke anak-anak kan. Takutnya pada panik kan. Ya udah, gue jalan lagi. Itu gue udah sore. Gue ketemu di pos 4 itu sama hantu. Itu artinya Bang Goib lah kalau di Gunung Slamet itu. Itu gue setengah 6. Menjelang maghrib. Karena gue emang jalannya lambat lah itu. Karena pendaki baru kan, ada pendaki baru ya udah gue jalan pelan-pelan. Sampai di situ dia udah kelelahan kan. Jadi dia mau ngecamp di pos 4, gue bilang jangan dikit lagi pos 5. Ayo ke pos 5 aja. Pelan-pelan aja jalannya ya udah. Pos 5 gue nyampe setengah 7 lah. Setengah 7 jam 7. Gue buka tenda. Gue waktu itu buat tenda 2. Udah yang 3 ini udah kelelahan kan. Tidurlah mereka. Jadi tinggal gua sama Adit nih. Jadi tenda gua tuh ada pada depan gini kan. Yang di sini yang bertiga ini, yang orang indigo ini sama teman yang 2 itu. Nah gua sama Adit nih masak aja udah biar aja mereka tidur. Gua masak itu jam setengah 9 gua dengar suara azan. Iya, setengah 9 gua dengar suara azan. Gue kira bukan gue doang nih. Gue tanya, lu dengar gak? Iya bang. Kok ada suara aja, mungkin dari bawah kali. Tapi kan nggak mungkin setengah 9 kan. Ya udahlah, di situ gue masak lagi. Itu kan di pos 5 itu ketinggian kalau nggak salah sekitar 2000 mdpl lebih lah, 2400 lebih lah. Itu gue nemu musang. Ada musang ada lewat situ, musang gede benar musangnya. Itu ada musang, gue kaget kan tuh, kok ada musang ya. Wah udah biarin aja bang katanya. Udah, gue masak lagi. Itu gue di pos 5 ada tenda gue 2 sama tenda di atas tuh ada 1. Yang 2 lagi gue nggak tahu, mungkin dia di pos 6 tuh campnya. Jadi total di pos 5 tuh gue ada 3 tenda. Gue di bawah, dia agak di atas sedikit lah. Nah di situ gue masak. Nggak lama gue masak itu, gue dengar suara dangdut. Ada dangdut? Itu sekitar jam 9-an lah. Mungkin positif gue mungkin dari bawah kan, ada setel dangdut kan. Naik ke atas kan, kena bawa angin. Udahlah, masih positif tuh gue tuh. Udah, habis itu gue masak lagi. Nggak lama, suara dangdut itu berhenti. Gue dengar kayak ada suara pendaki. Pendaki naik. Karena gua tutup pakai flashlight kan, nggak kelihatan kan kalau gua keluar kan,
otomatis gue kalau mau ngeliat Dibuka dulu. Iya, gue keluar tuh gue harus keluar tenda dulu, ya kan. Tuh ada pendaki itu rame lah. Dan biasanya kan kalau pendaki kan misi bang, misi mas. Oh iya silakan, mungkin biasanya begitu kan ya, ketika pendakian lah. Tapi ini kok enggak, lewat aja kan. Gue penasaran dong. Gue keluar aja nih, gue keluar, kok sepi, nggak ada orang. Nggak ada orang tuh, nggak ada orang sama sekali. Gue lihat tenda yang di atas tuh, yang di satu orang lagi tuh, itu sepi tuh. Nah udah habis itu, udahlah. Gue tetap masak, udah mau matang lah itu kan, masakan. Gak lama kemudian gue denger suara gamelan. Di saat itu orang yang 3 itu, yang orang indigo itu bangun tuh. Itu yang orang indigo bangun. Bang, lu denger suara ini nggak? Kok rame banget ya? Gue ngeliat orang rame banget nih, kata dia. Oh yaudah lu balik aja tidur deh. Itu otomatis udah matiin kompornya. Gue bilang masuk ke dalam aja dah. Ini udah nggak ini, ntar makan di dalam aja dah, gue bilang gitu kan. Udah gue masuk ke dalam tenda, langsung gue masang headset. Terus nggak lama kemudian tuh tambah rame. Itu sampai setengah dua baru berhenti tuh. Setengah dua berhenti, barulah gue di situ makan. Udah subuh gue bangun untuk summit. Selesai summit, gue balik lagi kan itu jam 5 kalau nggak salah itu. Karena hujan kan, jam 5 gue sampai di tenda lagi. Mau pulang, gue bilang jangan sampai kita ketemu di pos 4 nih, maghrib nih, ya kan. Sama hantu itu ya? Iya, sama hantu. Terus gue bilang itu gue pulang itu omongan terakhir juga itu. Nggak ada pendaki lain udah turun dari siang kan. Karena gue santai-santai, gue tidur dulu, akhirnya gue kesorean, makanya pulang turun tuh agak sore. Udah, gue baca doa, kita packing, pulang. Itu udah mau maghrib kan. Itu gue nggak sadar tuh bang. Seharusnya kan gue kalau dari pos 5 tuh turun, itu gue ngelewatin pos 4. Itu gue tiba-tiba ada di pos 2. Emang gue turun kenceng tuh, semuanya kenceng, lari. Nyata gue tuh sampai di pos 2 itu jam 7. Jam 7 pagi? Jam 7 malam. Itu cepet banget. Oh, otomatis cepet banget itu. Itu cepet banget. Terus kata yang indigo ini kan, kayak kita nggak lewat jalur ini bang tadi kan. Iya, gue juga nggak ngerasa lewat jalur ini. Coba lu yakinin lagi deh. Iya, pos 2, gue center pos 2. Terus pos 4 sama pos 3 kita kemana nih lewatnya nih kan? Itu gua merasa nggak ngelihat halaman di pos 4, pos 3 pun kan luas tuh. Itu seharusnya gua lewatin itu. Ini enggak, gua masuk hutan. Nyata gua di pos 2. Udah di pos 2 gua istirahat kan. Udah, alhamdulillah kalau udah di pos 2 lah, nggak apa-apa. Gua nggak mikirin itu kan. Udah gua istirahat, gua ngopi lagi. Nah, yang orang indigo ini kesurupan, Mas. Kesurupan. Dia minta balik ke pos 4. Gue bilang, ya gue memang nggak ada yang bisa kan ya. Gue bilang, ya gue diemin aja, gue ajak ngobrol. Kenapa emangnya? Udah, gue pengen balik lagi ke pos 4. Ya udah, turun aja yuk sama gue yuk. Ntar sampai bawah, gue anterin lagi ke atas. Yang penting kita sampai bawah dulu nih, gue bilang gitu kan. Udah tuh tetep, gue mau ke pos 4, saya mau ke pos 4. Ada apa sih di pos 4, gue bilang gitu kan. Tetep dia tetep aja gue ajak ngobrol, lama-lama dia sadar. Udah minum lagi, baru gue turun tuh. Gue turun. Sampailah di base camp. Gue tanya sama penduduk situ tuh. Gue baru bercerita kan di situ. Nah, baru pada cerita semua kan di situ kan. Tentang pas pendakian itu, pas pulang, pas turunnya itu kan. Si Adit katanya ngeliat orang sosok jubah hitam itu. Langsung gue liatin handphone gue kan. Yang ini bukan Dit. Iya bang, bener ini orangnya. Gue tanya nih sama yang indigo. Enggak, sama yang
warga situ kan. Oh. Warga situ. Pak, ini sosok apa ya? Kata dia, wah, Mas ketemu sosok ini. Iya Pak. Biasanya kalau yang ketemu sosok ini tuh dia akan pulang itu minimal banget 5 hari sampai seminggu. Oh. Dan itu juga turunnya nggak di desa Bambangan, itu di desa lain. Tapi untungnya Mas nih nggak kenapa-napa nih. Emang niatnya apa? Kata dia. Ya, saya sih lagi nitikin sampah Pak. Pas pulang tuh emang sampahnya kan banyak banget kan di situ kan. Pulang gue bawa sampah juga. Sekalian gue besokannya ada event kan, minggu besoknya gue balik lagi ke situ buat nitikin sampah-sampah mana aja nih yang paling banyak ya. Gue mau naik lagi, mungkin kata dia, ya mungkin niat Mas tuh baik, makanya nggak sampai. Yang udah sih cerita yang di sekitar situ, dia tuh pulangnya dia bakal ditemuin tapi setelah 5 hari atau 7 hari. Kalau ketemu yang makhluk itu. Makhluk kayak itu yang berubah tinggi hitam gede itu. Ya untungnya sih gue nggak ada apa-apa. Paling gitu sih Mas. Terus yang indigo ada sempet cerita nggak tuh? Yang indigo sih dia tuh dari pos 1 yang gue ketemu sama sosok gede tinggi itu, dia udah ngeblank. Dia udah dibawa, katanya dibawa, dia masuk ke sabana luas. Tapi dia apa namanya? Jalan kayak biasa tapi jalan kata kayak biasa, diajak ngomong juga normal. Tapi dia tuh nggak ngerasa kalau itu bukan elu pada. Oh. Gue ngerasa ini lu, tapi kok lu ngomongnya pada beda nih kata dia. Dan dia sadar tuh di pos 5. Oh, setelah ngelewatin pos 4. Pas di pos 4 dan ke pos 5 baru dia sadar. Gue ajak makan tuh dia udah sadar, tapi dia nggak mau bercerita kan. Cerita pas di bawah itu. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan kepada teman-teman kita? Ya paling apa ya? Kalau gue sih kalau naik gunung ya biasalah, jaga sikap sama niat ya. Niat. Kalau niatnya kita nggak benar, kemungkinan besar bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Bukan di kita aja, bisa di rombongan satu grup satu ya. Tim. Setuju gua, setuju. Ini pelajaran juga nih. Kalau misalnya kita pengen naik ke gunung atau ke alam, usahakan niat kita niat yang baik. Jangan niat untuk yang boleh dibilang yang negatif lah. Begitu aja kali bro ya. Yap. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk bisa mengetahui episode-episode selanjutnya. Saya Ritan bersama Temi Sebgi. Q Mystery, Everyone Has Story.